Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran PPKN untuk pertemuan yang ketiga. Jadi, anak-anak, untuk pertemuan ketiga ini kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tapi meskipun begitu, kalian harus tetap semangat ya mengikuti kegiatan daring ini. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, kemarin kan di pertemuan pertama dan kedua kita sudah bahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang kita masuk di subbab yang kedua dan ketiga, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga yang ketiga yaitu semangat dari pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran hari ini, minta tolong kalian siapkan untuk buku paketnya ya. Kemudian siapkan juga alat tulisnya. Kemudian siapkan juga kalau kalian pakai e-book dibuka juga. Jadi nanti kalian untuk menyimak videonya bisa sambil membaca dari buku e-booknya. Untuk pembelajaran kali ini nanti kalian bisa buka di halaman 12 sampai halaman 24. Oke, kita mulai video pembelajarannya ya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Pada video kali ini kita masih membahas di bab pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kemarin kita mempelajari subbab pertama, yaitu perumusan Pancasila, kali ini kita akan melanjutkan di subbab yang kedua dan ketiga, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara, lalu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini kalian bisa buka buku paket untuk halaman 12 sampai halaman 24. Untuk kompetensi dasarnya bisa kalian baca. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, lalu untuk subbab yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan proses pembentukan PPKI, mengetahui keanggotaan dari PPKI, menjelaskan hasil dari sidang PPKI. Lalu untuk subbab kedua ini apa sih yang harus kita pelajari? Yang pertama yaitu pembentukan dari PPKI, keanggotaan PPKI, penambahan anggota, dan juga sidang PPKI. Untuk pembentukan PPKI sendiri di sini bermula dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II yang membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Nah, di sini sebelum pembentukan PPKI, BPUPKI terlebih dahulu dibubarkan. Lalu pada 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau yang disebut Dokuritsu Zunbi Linkai. Lalu untuk keanggotaan PPKI. Di sini pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi di Saiko Sisikan di Saigon. Nah, di sini mereka melakukan pertemuan untuk keperluan membentuk PPKI.
Lalu setelah pembentukan PPKI tersebut disepakati untuk ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan untuk wakil dari PPKI yaitu Muhammad Hatta. Untuk anggotanya sendiri PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Kemudian terjadi penambahan anggota pada PPKI, yaitu di sini pada tanggal 14 Agustus Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri tersebut, anggota PKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota keseluruhan menjadi 27 orang. Di mana di sini untuk semua anggotanya, semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan Jepang. Kemudian setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945 merupakan kesempatan yang digunakan oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada hari Jumat di tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di seluruh dunia. Kemudian sidang PPKI. Pada tanggal 8 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Nah, di sini untuk hasilnya ada 3 hal. Yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, di sini untuk hasil yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan atau menetapkan undang-undang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu di subbab yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk kompetensi dasarnya bisa kalian baca. Kemudian di sini untuk indikator pencapaian kompetensinya. Di sini untuk tujuan pembelajaran dari subbab yang ketiga, yang pertama yaitu menjelaskan semangat pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua menjelaskan makna nasionalisme dan yang ketiga menjelaskan makna dari patriotisme. Lalu untuk yang kita pelajari di subbab ketiga ini, yang pertama yaitu nilai semangat pendiri negara, yang kedua yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama nasionalisme, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Kemudian untuk patriotisme berasal dari kata patria yang berarti tanah air. Kemudian di sini untuk kata patria berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Jadi di sini semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jadi pengertian dari patriotisme tadi semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Kemudian untuk nasionalisme sendiri
Di sini, nasionalisme terdapat dua arti, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas, nasionalisme berarti perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Jadi di sini untuk dalam arti luas bisa juga disebut dalam arti yang positif. Karena perasaan cinta yang sangat tinggi terhadap bangsanya, namun tetap tidak memandang rendah pada negara lain. Sedangkan dalam arti sempit di sini bisa disebut juga sebagai nasionalisme negatif, karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, dan sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Jadi di sini untuk perbedaannya, kalau yang dalam arti luas meskipun memiliki perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa, namun tidak merendahkan bangsa lain. Sedangkan yang dalam arti sempit ini memiliki kecintaan yang berlebihan dan sehingga membuat mereka memandang rendah dari negara lain. Kemudian untuk patriotisme, jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, jiwa toleransi. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Kemudian komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Di sini seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Ada 5 poin. Di sini kalian bisa baca. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai tugas. Di sini agar kalian lebih bisa memahami tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila tadi, kalian buat tabel perbedaan untuk BPUPKI dan PPKI. Di sini sudah Ibu buatkan contohnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu kalian buat tabel kembali berisi mengenai nasionalisme. Di sini kan ada nasionalisme sempit dan nasionalisme dalam arti luas, kemudian patriotisme. Di sini kalian jelaskan dan kalian beri contoh dari yang menunjukkan sikap nasionalisme, contoh dari sikap yang menunjukkan jiwa patriotisme. Di sini kalian berikan contohnya. Untuk contohnya sendiri, masing-masing kalian berikan 3 contoh. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat.